Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom everyone. Di tengah dunia yang semakin gelap, Tuhan memanggil kita untuk satu tujuan penting, menjadi penuai yang disucikan hatinya. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana panggilan ini relevan untuk kita semua. Bukan sekedar teori, tetapi sebuah ajakan untuk melangkah sekarang. Setiap kita orang percaya dipanggil untuk mencerminkan kasih Kristus di tengah dunia yang terhilang. Hal ini sesuai dengan yang dituliskan dalam Filipi 2 ayat 15-16a, supaya kamu tiada bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang jahat dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan. Ayat ini bukan untuk menuntut kita harus sempurna terlebih dahulu baru bisa menuai. Namun, seseorang tidak dapat menjadi penuai jiwa bila ia sendiri belum mengalami kelahiran baru dan penyucian hati. Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kata kujadikan dalam bahasa Yunani juga berarti membentuk atau mempersiapkan. Sebelum diutus untuk menuai, Tuhan lebih dulu memperlengkapi kita. Yesus menegaskan, "Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Itu sebabnya para murid harus dipenuhi Roh Kudus sebelum menjadi penuai. Sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat bagaimana Tuhan bisa menjadikan kita penuai. Ketika seseorang bertobat,
lahir baru dan dipenuhi oleh Roh Kudus, hatinya akan dipenuhi kasih Allah dan belas kasihan akan jiwa-jiwa yang terhilang. Mereka yang telah disucikan inilah yang akan dipercaya Tuhan untuk membawa orang-orang datang kepadanya dan dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Penuai yang telah disucikan hatinya akan memiliki 3 ciri utama, yaitu pertama, memiliki hati Kristus. Dalam Matius 9 ayat 13, Yesus berkata, "Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Kerajaan Allah berakar pada belas kasihan Allah, seperti dalam perumpamaan domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Kita melihat bagaimana Yesus mencari dan memanggil orang berdosa supaya kembali kepada kasih Bapa. Misinya yang utama adalah menyelamatkan mereka yang terhilang. Penuai sejati terbeban bagi mereka yang belum mengenal Kristus, seperti Paulus yang merasa berhutang memberitakan Injil. Kedua, memiliki hati untuk memuridkan. Amanat agung menegaskan bahwa tugas utama orang percaya bukan hanya memberitakan Injil, tetapi juga menjadikan semua bangsa murid Kristus. Artinya, orang yang telah diselamatkan perlu dibimbing, diajarkan, dan dimuridkan agar terus bertumbuh dan hidupnya selaras dengan firman Tuhan. Gereja mula-mula adalah contoh yang nyata. Setelah 3.000 jiwa bertobat karena mendengarkan khotbah Petrus, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan, memecahkan roti, dan berdoa. Untuk apa? Supaya orang yang sudah dibenarkan ini hidupnya sungguh-sungguh benar dan berkemenangan. Penuai sejati pasti mau dimuridkan dan memiliki hati untuk memuridkan. Ketiga, memiliki hati yang mau taat kepada panggilan. 1 Petrus 4 ayat 10 menyatakan, "Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah." Tuhan telah memberikan karunia dan panggilan kepada setiap orang percaya. Sadari bahwa karunia dan panggilan itu bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk melayani sesama. Setiap kita dipanggil dan diperlengkapi untuk suatu tugas yang spesifik dalam kerajaan Allah. Saudara, penuaian besar sedang terjadi. Namun, Tuhan tidak mencari sekedar tenaga. Dia mencari hati. Hati yang telah disucikan, hati yang memiliki belas kasihan, hati yang rindu memuridkan, dan hati yang mau taat kepada panggilannya. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menjadi saksi, tetapi menjadi penuai. Dan penuai sejati adalah mereka yang telah dipersiapkan olehnya. Inilah waktunya, harvest now. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, saudara. Shalom, House of Blessing. Haleluya. Saya percaya hari ini kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Saya undang setiap kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Dan saudara boleh tengok dulu kanan, kiri, depan, belakangnya. Coba kasih tahu sama kanan kirinya, bilang ini, Tuhan Yesus baik buat engkau. Tuhan Yesus baik buat saya juga. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Tuhan Yesus baik buat bangsa kita Indonesia. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini adalah hari yang begitu luar biasa, di mana setiap kita sudah mempersiapkan korban persembahan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Dan setiap nyanyian kita boleh menjadi satu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena semua nyanyian kita keluar dari hati yang mengasihi Tuhan. Yang mengasihi Tuhan boleh katakan amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama, saudara. Engkau Bapa yang baik. Sekali lagi kami katakan Tuhan,
Melalui pujian ini, sungguh Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang baik, adalah Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Dan kami percaya Tuhan, pagi hari ini semua kami, hati kami terbuka buat Engkau Roh Kudus. Dari awal, pertengahan, bahkan sampai akhir ibadah ini, biar hanya nama Yesus saja yang kami muliakan. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan Tuhan. Bahkan semua kami yang hadir, bahkan yang melayani, semua kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Setiap kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Hati kami rindu Tuhan, untuk senantiasa dipenuhi dengan kasih-Mu. Ini setiap kami anak-anak-Mu datang menyembah-Mu Yesus, mempersembahkan hidup kami dan hati kami hanya bagi Tuhan. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku
rasakan damai-Mu, hanya dekat-Mu Tuhan. Yes. Katakan aku merasakan tenang Tuhan. Amin. Hanya dalam hadirat-Mu. Yes Lord. Ku rasa. Mari dengan bangkit berdiri bersama-sama. Hanya dekat, hanya dekat. Come on. Kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu Tuhan, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Kami percaya Tuhan, ku percaya padamu penyelamatku. Ini kepercayaan kami Tuhan, ku percaya padamu penyelamatku. Kau penyelamat hidup kami Tuhan. Kau penyelamat kota dan bangsa kami Indonesia. Engkau pengharapan kami Yesus. Ini doa kami Tuhan. Segala suku, kaum dan bahasa datang sujud menyembah kepadamu Yesus. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Mari berdoa buat Indonesia saudaraku. Indonesia mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Tuhan.
sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang antusias muji-muji Tuhan. Sekali lagi saya mau tanya, apa kabar saudara? Yang kabarnya luar biasa baik boleh lambaikan tangannya. Jangan dulu diturunin, kasih tos kanan kiri, katakan Tuhan bertata atas puji-pujian kita. Tuhan bertata atas bumi Indonesia. Yang percaya katakan amin. Sebab Dia Allah yang membela kita. Dia Allah yang berperang ganti kita. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang tak tertandingi. Katakan amin. Tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan Yesus. Ini syukur kami Tuhan. Mau nyatakan sama-sama. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Amin Tuhan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Yang percaya sorakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tidak ada. Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh. Semua musuh gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak-sorai kemenangan. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Tepuk tangan di atas kepala bagi Raja, Dia sekarang Raja. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan semua musuh. Semua musuh bergemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Dengan iman nyatakan semua musuh. Semua musuh bergemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Sorak. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Yang percaya Yesus Raja di atas segala raja, sorakan haleluya. Yesus tak tertandingi oleh apapun juga. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Oleh karena itu gereja Tuhan bangkitlah. Bagi Indonesia. Yang mau katakan amin. Come on. Hey. Gereja Tuhan sama-sama satu hati, satu suara. Naikkan pujian ini. Here we go. Mari kita semua umat pilihan Allah.
Kembali kita fokus lebih lagi pada Tuhan Yesus. Dia hadir di tengah-tengah kita. Serahkan kekhawatiranmu, serahkan ketakutanmu, serahkan masa depanmu. Mari kita ingat kebaikan-Nya, kita ingat kesetiaan-Nya, kita ingat hal-hal yang telah Tuhan buat dalam hidup kita. Dialah sumber ketenangan, Dialah satu-satunya pegangan. Kalau satu-satunya harapan kami Tuhan Yesus. Saat ini kami datang dengan sungguh, dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang rindu lebih lagi Tuhan. Jamah kami, lawat kami Tuhan Yesus. Tiada satupun yang terlewat ya Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Makasih Tuhan. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, makasih, terima kasih. Ini syukur kami Bapa. Mari sama-sama nyatakan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku,
Sama-sama kita bangkit berdiri. Dalammu, Yesus. Sama-sama nyatakan. Tak pernah kau tinggalkan, tak pernah kau biarkan, tak pernah kau lupakan. Kau selalu bersamaku, kau selalu menjagaku, Yesus. yang menyertai kami sampai kesudahan zaman. Engkau Tuhan yang kami panggil Immanuel, Allah yang beserta dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang di pihak kami, sehingga kami berani berkata dengan iman, siapakah lawan kami? Karena kami pasti lebih dari pemenang. Mari Bapa, Engkau berfirman buat kami, karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Pada saat kami mengaminkan firman Tuhan, kami percayakan firman Tuhan, kami hidup dalam firman Tuhan, kami bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka sesuatu yang luar biasa terjadi
terjadi dalam kehidupan kami. Kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan. Kami punya masalah, kami percaya ada kelepasan, ada kebenangan, ada pertolongan Tuhan, ada keajaiban terjadi dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan berkati. Shalom. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak sekalian. Puji Tuhan, bersyukur saya bisa melayani pada siang hari ini. Nama saya Amos Hosea. Kalau saudara berjumpa dengan saya, jangan ragu-ragu, tegur saya, sapa saya. Saya pendeta SA, so akrab. Jadi kalau orang ketemu sama saya senyum-senyum, saya curiga ini pasti jemaat gitu ya. Nggak taunya dia senyum-senyum sama encin-encin di samping saya gitu ya Kak. Nama saya Amos Hosea. Orang tanya sama saya, Pak kok dua nama Alkitab dalam diri saya? Betul, Amos itu nabi, Hosea juga nabi. Ya karena saya anak pendeta. Orang tua saya pendeta di gereja Protestan. Kalau anak pendeta semua di rumah nama Alkitab. Ya kakak saya yang namanya Yohanes, saya punya 3 adik laki-laki namanya Samuel, Yakobus, Yohanes. Jadi di rumah ada perjanjian lama, perjanjian baru lengkap. Bahkan kami punya anjing pun Herodes namanya, karena kalau enggak boleh di rumah gitu ya enggak. Tapi saya dulu jadi orang Kristen yang saya bilang tuh Kristen haleluya, haleluya, hula-hula kesambar halilintar. Saya tuh ke gereja cuma Natal Paskah, padahal anak pendeta gitu ya. Tapi puji Tuhan haleluya, tahun 1984 saya mengalami perjumpaan dengan Kristus. Saya hidup baru, saya diperbaharui dalam Kristus, saya dipenuhi Roh Kudus. Dan sejak itu hidup saya berubah saudara. Saya dulu jadi orang Kristen yang ke gereja hitung kancing, gereja enggak gitu ya enggak. Tapi setelah hidup dalam Kristus ada sukacita, ada kemenangan, ada gairah. Dan hidup saya boleh jadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan. Haleluya. Ritme spiritual untuk jiwa yang gelisah. Saudara-saudara, kecemasan dari hati yang gelisah itu persoalan serius yang sedang dihadapi manusia di zaman sekarang. Lebih dari sekedar persoalan lahiriah. Saya tahu saudara ada banyak orang membutuhkan pekerjaan, membutuhkan keuangan yang terselesaikan. Tetapi Badan Kesehatan Dunia WHO melaporkan sekitar 300 juta orang di dunia mengalami namanya gangguan kecemasan. Ini termasuk 58 juta anak-anak dan remaja. Di Indonesia disurvei dalam riset kesehatan, persentase jumlah orang yang mengalami gangguan mental emosional yang diukur dengan indikator kecemasan dan depresi di usia di atas 15 tahun itu naik di Indonesia. Dari 9,8% menjadi 12%. Kepadatan lalu lintas dan polusi, biaya hidup yang tinggi, keterasingan sosial di kota besar Jakarta, Surabaya, Bandung menjadi faktor penyumbang utama kecemasan. Studi dari Dinas Kesehatan DKI mengatakan sekitar 20% keluhan kesehatan mental di puskesmas. Ini berkaitan langsung dengan stres kehidupan di tengah kota. Sebuah survei terhadap para pebisnis UMKM usia mikro kecil menengah mencatat ya bahwa para pengusaha ini 64% responden merasa cemas akan masa depan bisnis di Indonesia karena fluktuasi ekonomi global, kenaikan harga bahan baku dan ketidakpastian kebijakan pemerintah membuat banyak pengusaha jadi cemas. Bahkan pengusaha yang sukses pun mengalami yang namanya high functional anxiety. Apa itu? Jangan pikir orang sukses usaha bisnis nggak ada namanya kecemasan. Oh kita lihat mungkin dia hebat luar biasa kemana-mana naik helikopter, makan pagi di California, kali Codek, kali Ciliwung. Waduh kelihatannya dia hebat. Tapi ternyata menurut penelitian mereka mengalami yang namanya high functioning anxiety. Di luar kelihatan berhasil, tapi dalam diri diliputi oleh kecemasan, kegagalan. Saya suka tanya sama jemaat, mana yang lebih berat menghadapi hidup? Ya, perempuan atau laki-laki? Mana yang lebih cemas? Laki-laki atau wanita? Siapa yang mengatakan laki-laki lebih cemas, lebih khawatir? Boleh angkat tangan. Yang bilang laki-laki lebih cemas. Ya, yang bilang perempuan lebih cemas. Yang lagi cemas angkat tangan. Berdasarkan hasil survei di Indonesia, memang ini surveinya 2018, perempuan 11,6% lebih tinggi dibanding laki-laki 7,6% dalam hal faktor kecemasan dan depresi. Jadi para wanita harus ikut Women in Christ setiap hari Kamis. Ya. Kadang-kadang saya khotbah juga di situ ya. Ini yang tepuk tangan harus datang nih. Ya. Kenapa wanita lebih banyak daripada laki-laki di gereja? Ada yang tahu? Ya, survei mengatakan wanita lebih banyak hadir di ibadah daripada laki-laki. Karena perempuan yang lebih dulu berdosa di Taman Eden, baru laki-laki. Bagaimanapun juga saya harus bela kaum pria yang sudah terpuruk ini.
Makanya suami-suami jangan anggap remeh pekerjaan seorang ibu rumah tangga. Ya suami saya Pak suka bilang, lu mah cuma di rumah doang, lu mah enak main pedal, main kadel. Ibu-ibu tuh berat menurut survei karena mengurus anak, mengurus rumah, ngatur keuangan. Betul, ya makanya suami-suami harus dukung istri. Sering disayang-sayang, sering dielus-elus sambil nyanyi lagu. Ku belai rambutmu yang kucai, cincai, makan capcay, pakai tongcai gitu. Saudara-saudara, ternyata wanita lebih cemas katanya daripada laki-laki. Persekutuan dokter spesialis kesehatan jiwa melaporkan 1 dari 3 pasien klinik di kota besar. Itu keluhan utamanya karena kecemasan, panic attack, insomnia karena cemas dan overthinking. Gelisah adalah perasaan tidak tenang dan khawatir yang dapat disertai dengan gerakan tubuh yang tidak tenang atau gugup. Secara umum gelisah adalah kondisi emosi di mana seseorang mengalami perasaan tidak nyaman, cemas, khawatir tanpa sebab yang jelas kadang-kadang. Nah, kalau orang dikuasai perasaan emosi negatif, menurut penelitian, when we feel emotion, where do they happen in our body? Kalau orang bahagia, lihat warnanya bagus, cerah, merah. Tapi semakin ke sini kita lihat ketika anger, fear, disgust, and sadness. Apa yang terjadi saudara? Mulai mengalami gangguan tubuh. Saya ketemu ada banyak orang yang bekerja di bidang kesehatan mengatakan. Ada banyak orang zaman sekarang itu mengalami gangguan kesehatan fisik karena masalah emosi. Bukankah hati yang gembira adalah obat yang manjur, betul gak? Kita nyanyi lagu dulu tahun 80-an peson doa. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang manjur. Dulu saya kagak percaya, masa sih hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena zaman itu yang namanya obat Bodrek dan Revagan. Tapi benar loh, benar. Ya, ini hasil survei 70% orang yang mengalami kecemasan. Dia mengalami gangguan tidur. Ini membuat daya tahan tubuhnya menurun. Kesehatan mentalnya bermasalah. Kecemasan kronis sering berkembang menjadi depresi klinis. Hampir 50% penderita gangguan kecemasan mengalami depresi. Kecemasan kronis meningkatkan resiko hipertensi dan penyakit jantung. Karena kenapa? Karena tubuh dalam mode yang disebut dengan mode siaga. Ibarat handphone kita tuh ya, dia nyala terus, lama-lama juga saudara jadi burnout. 1 dari 3 pasien psikomatis. Ini sebenarnya adalah pasien yang ketika berobat ada nyeri dada, ada muak kronis, sesak napas. Tapi pas diperiksa sehat-sehat aja tuh. Ya mau sehat boleh angkat tangannya, mau sehat angkat tangan. Jangan turun dulu tangannya, ikuti saya. Sabar, sabar, sabar. Di dalam Alkitab, Mazmur Daud, kalau kita baca Mazmur pasal 6, pasal 13, pasal 31, pasal 38, pasal 42, pasal 55, pasal 69. Ini Mazmur Daud semuanya. Menunjukkan ada yang namanya kecemasan. Dia berkata, jiwaku sangat terkejut. Mengapa engkau tertekan jiwaku dan gelisah dalam diriku. Tetapi haleluya, puji Tuhan. Daud berkata dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu. Itulah yang menghibur aku. Apa alasan kita sebagai orang percaya harus bersandar, bergantung penuh, percaya penuh kepada Tuhan. Yang adalah gembala kita yang baik untuk mengatasi kegelisahan jiwa kita. Saudara-saudara, yang pertama, Tuhan adalah gembala yang memulihkan jiwa kita. Mazmur 23 ayat yang ketiga berkata, Ia menyegarkan jiwaku. Saudara-saudara, saya nggak ahli dalam dunia perbidatangan. Karena saya besar di Petamburan, Jakarta. Saya lahir di Makassar. Saya besar di Jakarta. Papa saya Chinese Manado, ibu saya Ambon Makassar. Hasilnya nggak jelas begini, sus. Tapi besar di Jakarta, jadi aksen saya guelu-guelu. Ya. Nah, saya nggak familiar dengan dunia ya perdombaan gitu ya. Tapi ketika saya baca ada sebuah artikel yang mengatakan bahwa domba itu tidak memiliki naluri navigasi yang baik. Tanpa gembala mereka mudah berkeliaran dan tersesat. Makanya Yesaya 53 ayat 6 menggambarkan kita sekalian seperti domba yang tersesat. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Nah, ungkapan Ia menyegarkan jiwaku ini berbicara saudara tentang pengembalian saudara keselamatan kita.
mengembalikan hidup kita. Karena kata jiwa dari kata Ibrani nefes. Nefes ini membuat seorang hidup. Ketika Tuhan menciptakan manusia, dihembuskanlah nafas Allah. Kata Ibrani adalah nefes. Nefes ini bisa tentang kehidupan. Keberadaan seseorang secara utuh. Yesofes ini bicara pemulihan, dikembalikan. Jadi ketika Tuhan berkata buat kita, dia menyegarkan jiwa kita. Ketika Daud berkata demikian dalam Mazmurnya, itu artinya Tuhan mengembalikan kehidupan kita. Mengembalikan nyawa kita. Kenapa saudara? Karena tadi yang namanya domba itu pasti tersesat. Hal ini berarti gembala menemukan domba yang tersesat, terjatuh hilang. Sehingga nyawanya terselamatkan. Gambaran ini memberikan makna bahwa pekerjaan gembala kita tidak hanya memberikan makan domba. Tadi pagi saya khotbahkan Bapak Ibu sekalian. Dia gembala kita yang mencukupi kita. Tadi pagi saya khotbahkan, dia gembala yang memberikan kita ketenangan. Dan sekarang saya mau mengatakan, dia adalah gembala yang memulihkan jiwa kita. Yang menyelamatkan, memulihkan jiwa kita dari domba-domba yang tersesat. Saya anak pendeta, saudara. Nama saya sudah Amos Hosea. TK, SD, SMP, SMA Kristen. SMA saya dulu di PSKD. Kami harus hafal doa Bapa kami dalam bahasa Inggris. Kepala sekolahnya itu orang Ambon, namanya Pak Soplanit. Dia pegang tongkat. Kalau kami lagi mau ke kantin kah, ke toilet kah, ketemu kepala sekolah kami namanya Pak Soplanit. Dia dengan tongkatnya coba begini, Lord's Prayer. Kami harus hafal doa Bapa kami dalam bahasa Inggris. Jadi waktu masa orientasi di sekolah PSKD 1 Jalan Diponegoro nomor 80 Jakarta Pusat. Kami sudah harus hafal doa Bapa kami dalam bahasa Inggris versi King James. Jadi ketika Pak Soplanit tunjuk kami dengan tongkat, Lord's Prayer. Kami yang mau ke toilet kah, mau ke kantin kah, mau ke mana, langsung diam dan berkata, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and glory forever. Amen. Itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Doa Bapak kami bahasa Inggris. Sampai hari ini saya hafal. Saya tamat SMA tahun 80-an. Sampai hari ini saya hafal. Kenapa? Karena tuh tongkatnya itu. Betul, kalau kami nggak hafal, itu kami disuruh nunduk. Itu tongkat di sini nih, pak. Ini bagus juga perlu ada tongkat di jemaat ya. Jadi jemaat nggak hafal ayat, pak. Besok ngambek pindah gereja ya. Tetapi saudara, kami walaupun di sekolah Kristen, hafal doa Bapa kami. Dulu PSKD 1, itu sekolah kami, Ambon, Manado, Batak. Ini 3 suku yang paling manis, paling baik, paling nurut. Tadi kan saya bilang papa saya Chinese, ibu saya Ambon. Kita gabung dengan Ambon Keramat dan Ambon Polonia. Walaupun doa Bapa kami hafal. Tapi jangan tanya deh, STM pun gak berani lawan PSKD 1 waktu itu. Karena terkenal susah, semuanya gelap, Ambon, Manado, Batak. Jadi artinya apa? Saudara gak bisa ngomong sama saya, Pak. Nama saya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma 1, 2 Korintus. Kita semua tersesat. Dan ketika orang tersesat apa yang terjadi? Daud bersaksi dalam Mazmur 51 ayat 9 dan 10. Dia berkata, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Dia berkata dalam Mazmur 32, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Seorang hamba Tuhan berkhotbah, Charles Spurgeon. Ini pengkhotbah yang Tuhan pakai luar biasa. Dia berkata, tidak ada yang begitu menghancurkan sukacita seorang manusia selain dosa yang tidak diakui. Itu adalah racun, kata pendeta Charles Spurgeon. Bagi apa? Bagi pikiran. Racun bagi apa? Bagi roh kita. Dan beban yang menindas hati dan jiwa kita. Elvis Presley. Saya dulu sekolah di negara bagian Tennessee. Negara bagian Tennessee, saya dulu sekolah di Cleveland, Tennessee. Negara bagian ini negara yang paling bangga karena mereka kirim banyak tentara. Makanya mereka disebut the volunteer states. Tapi yang kedua, because we have Elvis Presley. Buat anak-anak muda, cari di YouTube, ketik Elvis Presley. Wih, dia nyanyi lagu. Bayangin, nyanyi gak jelas, saya terkenal. Dia disebut sebagai King of Rock and Roll. Tapi banyak tidak tahu, dia sebenarnya adalah penyanyi rohani. Mamanya itu adalah pendoa di gereja Pentakosta. Assembly of God. Gereja Pentakosta dia. Mamanya pernah berkata, nak,
Jika Tuhan buka jalan, jangan lupa memuliakannya. Dan Elvis Presley itu dapat Grammy-nya dari nyanyian rohani. Lagu How Great Thou Art, cari di YouTube. Ketik Elvis Presley, How Great Thou Art. Pas dia nyanyi lagu itu. How great thou art, how great thou. Wih, kaca gereja pecah 3 biji. Untung gak ada kaca di sini ya. He loves me. Cukup. Ntar gak diundang lagi sama-sama saya. Tiap kali dapat penghargaan dia berkata, this is the will of God. Tapi dia pernah ngomong sama stylistnya yang namanya Larry. Larry, aku tahu I'm off the track. Saya keluar rel. Saya bisa nyanyi lagu How Great Thou Art, dapat Grammy. Tapi besoknya hidup saya berantakan. Hidup saya enaknya. Aku tidak benar. Aku mengecewakan Tuhan. Dia punya Alkitab pernah dilelang. Dan laku. Tapi ketika orang periksa Alkitabnya banyak catatan. Yang menggambarkan hidupnya sebenarnya tidak nyaman, kecemasan. Apa? Bukan karena dia kurang dapat yang namanya penghargaan. Bukan karena dia bukan penyanyi yang tidak laku lagi, enggak. Karena dia berkata, Lord please forgive me for failing you so many times. Di usia 42 tahun Elvis Presley ditemukan tewas. Dan ditemukan ada 14 jenis obat bius. Kenapa? Karena gelisah, dosa yang tidak terselesaikan. Itu racun buat kita. Ungkapan dia menyegarkan jiwaku. Ini bicara Tuhan memulihkan kita. Dari apa? Dari dosa yang menguasai hati dan jiwa kita. Kita harus pulih. Harus ada pengakuan dosa. Kita harus ucapkan ini. Lepaskan beban itu kepada Yesus. Percayalah dia sudah mengampuni kita. Dan miliki hidup yang baru. Di Amerika ada orang yang namanya Mel Trotter. Dia adalah seorang pemabuk. Pecandu alkohol berat. Hidupnya hancur. Karena berkali-kali dia berbohong mencuri. Untuk apa? Untuk bisa beli minuman keras. Suatu kali anaknya meninggal karena sakit. Dia tidak urus. Konon ceritanya yang saya baca. Ketika anaknya sakit. Bukannya diobati, bukan dibawa ke dokter. Malah sepatu anaknya diambil, dijual untuk beli minuman. Ketika dia mendapati anaknya tewas. Dia mengalami feeling guilty yang luar biasa. Perasaan berdosa menghantam pikiran dan hatinya, jiwanya. Dia merasa hidup gak layak lagi. Dan dia putuskan untuk bunuh diri. Dia berjalan ke sebuah danau di Michigan, Amerika Serikat. Saudara, ketika dia berjalan menuju danau untuk bunuh diri. Dia melewati ada sebuah ibadah. Dari sebuah misi pelayanan, Pacific Garden Mission. Ketika dia lewat, ini kesaksiannya. Sepertinya ada Roh Kudus yang menarik dia. Jadi dia sebelum masuk ke danau untuk bunuh diri. Kayak ditarik begitu. Makanya saya pesan sama jemaat. Kalau ada yang merasa hidupnya sudah berat dan pengen bunuh diri. Jangan langsung bunuh diri. Ikut ibadah 5 kali. Pasti gak jadi bunuh diri. Kenapa? Udah kecapean 5 kali ibadah. Konon ceritanya ketika dia lagi mau masuk. Ada orang yang dorong dia masuk. Yang ketika masuk. Ini ceritanya. Ada seorang bapak yang gak kenal dia. Langsung berdoa dan berkata-kata profetik buat dia. Di situ dia serahkan hidupnya buat Tuhan. Dan saudara-saudara tercatat. Bahwa setelah dia menyerahkan hidup buat Tuhan. Dipulihkan jiwanya. Dia serahkan hidupnya buat Tuhan. Dan sekarang berdiri 60 misi pelayanan di seluruh Amerika Serikat. Menampung orang-orang yang seperti dia dulu. Hidupnya diberkati. Dan jadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pemulihan damai adalah pengampunan dosa. Di mana dosa diampuni dan di sana perdamaian dengan Allah. Kata Santo Agustinus. Di sana ada perdamaian dengan Allah. Dan jiwa kita menemukan ketenangan. Boleh saya tanya kepada jemaat Tuhan, siapa yang percaya bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita? Yang percaya boleh angkat tangan. Saya meyakini oleh darah Yesus kita telah diselamatkan. Seharusnya saudara mengalami pemulihan jiwa, ketenangan. Karena darah Yesus telah memulihkan hidup kita dan jiwa kita. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan adalah gembala yang menyertai umatnya di lembah kekelaman. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Domba ternyata adalah makhluk binatang yang mudah ketakutan. Dengar suara atau keadaan yang baru, tempat yang baru, tempat yang asing, mereka ketakutan.
Makanya ada ungkapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ketika Daud memposisikan diri sebagai dombanya Allah, harus melewati namanya lembah kekelaman. Dalam bahasa Ibrani ini artinya lembah bayang-bayang maut. Atau lembah kegelapan yang pekat. Para penafsir sarjana Alkitab menunjukkan ini adalah satu situasi di mana orang mengalami penderitaan, bahaya. Titik terendah, the lowest point, itu bahasa sekarang. Titik terendah hidup seorang. Bahkan ini yang namanya kematian. Tetapi Daud berkata, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Ungkapan engkau besertaku. Terjadi peralihan. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, ayat 1 dan 2. Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Dari ia menjadi engkau. Di tengah kegelapan yang pekat. Di lembah kegelapan kita. Hubungan kita dengan Allah menjadi sangat pribadi dan intim. Ada banyak orang saudara yang saya baca kesaksian. Ketika mereka mengalami penderitaan. Mereka berada dalam lembah bayang-bayang maut. Karena iman mereka pada Kristus. Seperti 2 wanita di Iran. 2 wanita ini dipenjara di penjara Evin. Ini penjara yang dikenal sebagai salah satu penjara kejam di dunia. Selama 259 hari mereka ditahan. Dan selama ditahan sekitar 9 bulan ini, mereka dimasukkan dalam sel yang penuh sesak dengan narapidana. Mereka mengalami interogasi keras. Mereka mengalami tekanan mental, ancaman hukuman mati. Tapi mereka tidak menyangka Kristus. Meski semacam ada bargaining. If you deny your faith and back to Muslims, you will get free. Mereka berkata no. Sekali Yesus tetap Yesus. Yesus selamanya. Saudara-saudara, singkat cerita. Karena ini jadi berita internasional. Ada tekanan yang luar biasa terhadap pemerintah Iran. Akhirnya mereka dibebaskan. Dan 2 wanita ini, saudara, akhirnya pindah ke Amerika, tulis buku. Dan salah satu wanita ini namanya Marjie Amirizadeh berkata begini. Malah kami merasakan hadirat Tuhan jauh lebih nyata. Ketika berada dalam penjara dibandingkan saat kami hidup dalam kebebasan. Artinya apa? Gada dan tongkat Tuhan itu yang menghibur orang-orang percaya. Kata menghibur dari kata Ibrani yang artinya menguatkan, memberi rasa aman. Ungkapan gada dan tongkat. Tongkat dalam bahasa Ibrani sebet digunakan untuk menuntun dan mengarahkan domba. Gada ini bicara tentang melindungi domba dari mangsa dan musuh. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan Daud ketika menghadapi Goliat. Goliat tingginya 6 hasta sejengkal. Orang yang saya gak berani. Raja Saul pun tidak berani. Tapi Daud berani. Karena Daud berkata, aku menghadapi Goliat dengan nama Tuhan semesta alam, Yehova Sebaot. Dikejar Saul. Dia harus menghadapi pemberontakan Absalom. Dikejar-kejar orang Filistin. Di dalam Mazmur 18 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Menggambarkan ini namanya lembah kekelaman. Dia berkata, tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap mau terpasang di depanku. Tapi dia berseru kepada Tuhan. Dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Mazmur 31 ayat 14-15 juga menggambarkan. Bahwa ada orang-orang yang bermaksud mencabut nyawaku. Tapi dia berkata, engkau lah Allahku. Daud tidak takut menghadapi yang namanya bayang-bayang maut. Walaupun berada di lembah kekelaman. Kenapa? Karena dia percaya ada Tuhan yang menyertai hidupnya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, haleluya. Tidak sedikit orang hebat di dunia yang disegani. Para penguasa pemikir besar, bahkan tokoh sejarah. Ketika mereka menghadapi yang namanya lembah kekelaman, menghadapi kematian. Mereka ketakutan luar biasa. David Hume, seorang ateis. Seorang filosof ateis. Dalam keadaan sekarat. Dia berteriak, aku berada di neraka. Sir Francis Newport. Dia pimpin sebuah klub ateis di Inggris. Ketika menjelang kematiannya berkata, oh kematiannya menakutkan, oh neraka yang mengerikan. Aku sudah tahu bahwa tidak ada penebusan bagiku. Aku sudah terkutuk. Yosef Stalin, sudah tahu Yosef Stalin yang jualan martabak di daerah Cengkareng. Diktator Uni Soviet. Ini seorang yang ateis. Hanya jutaan orang termasuk orang Kristen. Tapi Yosef Stalin menjelang kematiannya. Putrinya, anak perempuannya cerita. Dalam keadaan ketakutan, mengerikan. Karena sebelum kematiannya Yosef Stalin. Dia membuka matanya lebar-lebar melotot. Ke langit-langit kamarnya. Penuh ketakutan. Dia angkat tangannya. Seakan mau mengusir sesuatu. Dia meninggal dengan ekspresi ketakutan. Yang mengerikan. Kita harus punya yang namanya faith di dalam Kristus.
Faith, fokus on God. Kita harus punya iman kepada Tuhan yang berfirman, yang menyertai kita sampai kesudahan zaman. Karena E-nya adalah abide in His presence. Tinggallah di dalam Dia. Sehingga kita bisa ignore fear. Kita bisa mengalahkan ketakutan. Kenapa? Karena kita trust His promises. Kita percayakan janjinya. Sehingga kita terus memegang erat tangannya yang menuntun kita sampai akhir hidup kita. Saya sebagai hamba Tuhan berkali-kali melayani orang di ambang kematian. Saya pernah melayani orang yang punya kuasa kegelapan. Ngeri. Semalaman kami doain. Kami gak tahu dia punya kuasa kegelapan. Ini kejadian benar-benar terjadi waktu kami pelayanan di Jawa Tengah. Saudara, ternyata dia punya jimat. Saya tanya sama istrinya. Bu, bapak ini masih punya? Oh, banyak. Ternyata dia ketakutan menghadapi yang namanya kematian. Kenapa? Karena dia masih punya jimat. Kami bakar dulu jimatnya. Kami layani, tantang dia terima Yesus. Setelah itu, meluncur dengan nyaman. Saudara, ada kesaksian yang luar biasa dari Andrew Chen. Andrew Chen ini adalah seorang terpidana yang sudah ditembak mati tahun 2015. Memang saudara, dia bikin kesalahan karena selundupkan narkotika ke Indonesia. Ditangkap di Bali, dimasukkan dalam penjara gerobokan Bali. Tapi puji Tuhan, haleluya, di penjara dia bertobat terima Yesus. Dia ajukan gerasi, ditolak. Dan ternyata saudara, di dalam penjara dia bikin pemuritan. Salah satu yang dimuridkan namanya Yongki Gunawan. Yongki Gunawan diwawancari oleh seorang wartawan. Dia cerita, yang namanya Andrew Chen itu jadi mentor. Dia melayani dengan sukacita. Ketika dia tolak grasinya oleh Presiden Jokowi, dia tetap bersukacita. Dan mengajari kami bagaimana hidup lebih baik lagi. Sehingga ini kesaksian betul-betul. Ya, yang namanya Andrew Chen dengan temannya Myuran Sukumaran yang sama-sama terpidana mati. Sebelum ditembak 29 April 2015. Mereka di Nusa Kambangan. Ketika mau dieksekusi, ini kisah nyata. Ini benar-benar terjadi. Ini jadi viral di mana-mana. Saudara boleh cari di YouTube. Saudara, mereka berdua ketika mau ditembak mati, mereka minta untuk tetap terbuka mata mereka. Biasanya kan ditutup matanya untuk dieksekusi mati. Saya nggak tahu, saya nggak punya pengalaman sih. Dan berdiri, mereka lihat yang nembak mereka. Itu anggota Brimob Polda Jawa Tengah. Dan ketika mau ditembak, mereka nyanyi lagu Amazing Grace. Mereka nyanyi. Saya gak usah bayangkan saudara. Waktu itu kalau ada yang nembak Brimob, orang Kristen, orang Batak, pasti ikut nyanyi saudara. Karena orang Batak suka nyanyi ya. Ketika mau nembak, mereka dengar lagu Amazing Grace. Yang mau nembak Brimob orang Batak ikut nyanyi How sweet the sound. Dia lupa nembak. Dia taruh senjatanya. Dia ambil kantong kolektor. Dia edarkan di tengah-tengah tahanan yang lain. Singkat cerita, saya mau katakan, mereka menghadapi lembah kekelaman, menghadapi bayang-bayang maut. Mereka percaya ada gembala yang menyertai mereka sampai selama-lamanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Ungkapan Tuhan adalah gembalaku. Bahasa Ibrani YHWH Roi. Orang Yahudi gak mau sebut kata YHWH, diganti Yehova, diganti Adonai. Karena ini ada ungkapan kudus. Orang suka bilangnya tetagram. Ada pertanyaan, apa perbedaannya Tuhan semuanya huruf besar dengan Tuhan yang U-nya kecil, H-nya kecil, A-nya kecil, E-nya kecil. Dalam bahasa aslinya, ketika Tuhan semua huruf besar, itu katanya yang dipakailah YHWH, Yahweh. Tapi kalau kata Adonai, maka T-nya kecil, U-nya kecil, T-nya besar, U-nya kecil, H-nya kecil, A-nya kecil, E-nya kecil. Apa bedanya? Adonai itu menggambarkan kebesaran Tuhan, keagungan Allah secara universal. Tapi tidak ada relasi personal, tidak ada relasi pribadi. Beda dengan YHWH. Ketika dipakai istilah YHWH, ini menunjukkan ada hubungan yang personal. Allah yang punya covenant dengan umatnya. Daud memakai istilah YHWH Roi. Artinya apa? Ada hubungan yang dekat. Ada hubungan yang very close antara dia sebagai gembala, sebagai domba, dan Tuhan sebagai gembala. Saya teringat perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 10. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Istilah mengenal dipakai dalam Yohanes 10:27 dan dalam Yohanes 10 yang ketiga. Tuhan Yesus berkata ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya.
Kata mengenal di sini dari kata Ibrani ginosko, kata Yunani ginosko. Ginosko itu artinya hubungan yang pribadi, hubungan yang dekat. Suatu kali dalam sebuah ibadah, istri saya ikut ibadah, tapi istri saya duduk di tengah-tengah jemaat. Ketika ibadah mau dimulai, ada seorang jemaat yang tanya, yang khotbah siapa? Istri saya bilang, yang khotbah pendeta Amos. Ini ibu nanya sama istri saya, ibu kenal pendeta Amos? Istri saya berkata, tahu. Kok tahu ya? Kok tahu? Iya, itu suami saya. Kata ginosko itu menggambarkan hubungan suami dan istri. Kalau saya ditanya, Bapak tahu Presiden Republik Indonesia? Saya bilang, saya tahu. Kenapa? Saya tidak kenal dekat. Karena saya tidak pernah di WA sama Pak Presiden, Mos, nih hari khotbah di mana? Enggak. Gitu. Dia nggak pernah nanya sama saya gimana makan siang gratis, lanjut apa enggak? Enggak. Saya nggak punya ginosko dengan Pak Prabowo. Tapi dengan Gina Regaleani, saya punya ginosko. Jadi beda antara tahu dan tahu, itu beda. Ada banyak orang tanya, Yesus Tuhan, tahu. Yesus Juru Selamat, tahu. Dari mana? Pendeta. Dari mana? Sekolah minggu. Dari mana? Dari gereja. Tapi belum berkata, tahu. Kenapa? Karena gak pernah buka hati dengan Kristus. Tidak punya hubungan yang intim dengan dia. Saudara-saudara, sebelum saya bertobat terima Tuhan Yesus, saya anak pendeta. Tahu siapa itu Yesus? Tahu. Tapi setelah saya terima Yesus, saya hidup dalam dia. Saya ditanya sekarang, Amos, saya tahu gak siapa itu Yesus? Saya berkata, tahu. Beda antara tahu dan tahu. Saya mau tanya jemaat Tuhan, House of Blessing. Apakah saudara tahu siapa itu Yesus? Lumayan. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Mudah-mudahan masih bisa nih, ada satu video. Tolong satu video terakhir. Saya mau tunjukkan bahwa hubungan gembala dengan domba-dombanya itu very very close. Ini ada sebuah eksperimen yang menarik. Mari kita lihat sebentar ini video. Sebentar saja. One more time. Jadi seorang pengunjung coba panggil domba-domba ini. Yang kedua orang yang lain coba panggil lagi nih domba-domba. Dia bukan gembalanya, dia cuma hanya seorang pengunjung yang datang ke peternakan domba-domba. Dia coba panggil. Bahasa Jermannya tuh domba-dombanya cuek maning. Sekarang yang ketiga, orang yang ketiga coba panggil. Ini domba-domba. Tika. Dan apa yang terjadi? Itu domba-domba cuek. Nah sekarang gembalanya. Ini gembala yang asli. Look at them. Lihat, domba-dombanya mulai bereaksi. Domba-dombanya mulai mengembik. Lihat saudara. Mulai datang, mulai kumpul. Mulai datang ke sang gembala. Lihat apa yang terjadi saudara ketika gembalanya berjalan. Ini domba-domba mengenal gembalanya. Dan semua mengikutinya. Ini yang terjadi gambarannya saudara. Ketika Tuhan Yesus adalah gembala kita. Yang mengenal setiap kita. Tuhan adalah gembalaku. Saudara-saudara, kalau Tuhan adalah gembala kita, maka ada keselamatan jiwa, ketenangan yang Tuhan berikan buat kita. Walaupun kita harus melewati tantangan, masalah, pergumulan, lembah kekelaman, dia Tuhan beserta dalam kehidupan kita. Kalau kita angkat tangan kita, dia Tuhan pasti turun tangan, karena dia gembala kita yang baik. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita berdiri bersama saudara. Kita angkat sebuah lagu yang berkata, ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Ku tidak takut sebab kau besertaku Tuhan. Sebab kau beserta, Karena kau gembala kami yang baik. ku tidak bimbang. Sebab engkau Allahku. Haleluya. Engkau meneguhkanku, maka
sekalian, bolehkah saya bertanya kepada saudara semua, apakah saudara percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik bagi hidup saudara? Apakah saudara sungguh percaya bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kita, walaupun dalam lembah kekelaman gada dan tongkatnya itu menghibur dan memberikan rasa aman untuk setiap kita? Kalau saudara percaya bahwa Dia adalah gembala kita yang baik, saudara berkata, Tuhan Engkau gembalaku yang baik. Mungkin saat ini saudara sedang dalam the lowest point, dalam titik terendah dalam hidup saudara. Mungkin saudara akhir-akhir ini mengalami kecemasan, kekhawatiran, tekanan dalam hidup. Mungkin hari-hari terakhir ini saudara sulit tidur, saudara tidak nyenyak tidur saudara. Karena saudara memikirkan persoalan, beban, masalah, himpitan yang saudara hadapi. Tapi kalau saudara berkata, Tuhan Engkau adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Kalau itu menjadi keyakinan saudara, angkat tangan saudara dalam hadirat Tuhan. Saya suka mengatakan buat jemaat Tuhan, kalau kita turun tangan Tuhan angkat tangan. Kalau kita angkat tangan Tuhan turun tangan. Kalau kita turun tangan kita merasa mampu. Dan kalau kita merasa mampu, maka kita akan mengalami tekanan, kecemasan, himpitan dalam hidup. Tapi kalau kita angkat tangan kita dan berkata, Tuhan Engkau gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Engkau membaringkan aku di rumput yang hijau dan bauku air yang tenang. Gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Angkat tangan saudara dalam hadirat Tuhan. Kira laba-laba syatakara laba. Inna nama-nama syatakara laba. Inna nama-nama syatakara. Inna nama-nama syatakara laba. Bapa, Engkau melihat. Engkau melihat, Engkau melihat. Kami domba-dombamu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau mengenal, Engkau ginosko setiap kami Tuhan. Engkau mengetahui setiap kami Tuhan, beban kami, persoalan kami. Ada suami yang mengangkat tangannya, ada istri yang mengangkat tangannya, ada orang tua yang mengangkat tangannya, ada orang muda mengangkat tangannya. Ada di antara kami Tuhan yang mengalami masalah ekonomi, masalah hutang piutang. Ada di antara kami yang sedang ditipu dalam usaha bisnis kami. Ada di antara kami yang harus bayar hutang yang cukup besar. Ada di antara kami yang sedang mengalami masalah pengangguran, belum mendapatkan pekerjaan. Ada di antara kami Tuhan yang mengalami konflik suami istri yang belum terselesaikan. Ada di antara kami yang Tuhan yang sulit mengalami tidur nyenyak. Saat ini Tuhan, biarlah waktu kelegaan. Seperti Kau berkata kepada kami, marilah Engkau datang kepadaku, Engkau yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan. I will give you rest. Biarlah itu terjadi. Siap kami Tuhan percaya Engkau gembala kami yang baik. Dengan iman kami terima. Ada kelegaan, ada ketenangan, ada kelepasan, ada kesembuhan, ada pertolongan Tuhan. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami domba-domba Allah mengalami berkat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kelegaan dari Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang berat kami percaya ada kelepasan, ada kelegaan. Kami yang sulit tidur di dalam nama Tuhan Yesus, ada tidur dan nyenyak dalam nama Yesus. Ada kemenangan, kelepasan yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus memegangku Tuhan.
Mari kita memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebaikan-Mu. Sekarang saatnya kami memberikan persembahan, kiranya Kau berkati tangan-tangan yang memberi, dan berkati juga semua yang mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bagi saudara yang memberikan persembahan, saudara dapat men-scan QR Code atau dengan nomor rekening yang tersedia di layar dan juga di kursi saudara. Dan bagi saudara yang memerlukan amplop persembahan, saudara dapat mengangkat atau melambaikan tangan agar usher akan membantu saudara. Dan berikut adalah pengumuman kegiatan Puri Intergen Church minggu ini. Shalom Bapak Ibu, Jemaat Puri Intergen Church yang dikasihi Tuhan. Bulan September ini, Puri Intergen Church akan mengangkat tema Ketika Tuhan Berdiam Diri. Kita akan belajar dari perjalanan iman Habakuk dalam menjawab bagaimana Tuhan bekerja di balik setiap kejadian, walau kita mungkin belum bisa melihat dan memahaminya. Oleh sebab itu, mari kita semua pastikan hadir dalam ibadah setiap minggunya, agar kita semua memperoleh sukacita di tengah penderitaan yang sedang kita alami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari bersama-sama beribadah dan mengalami hadirat Tuhan dalam kesatuan generasi di Ibadah Intergen Prayer setiap Selasa jam 7 malam di ruangan Revival Gedung House of Blessing. Hai wanita-wanitanya Tuhan, mari datang dalam ibadah Women in Christ setiap Kamis jam 10 pagi di GBI Purindah Mall Basement G4 Zona Merah. Shalom saudara sekalian, saya dengan Pastor Dio. Dan saya dengan Pastor Michael. Kami ingin mengajak saudara untuk bisa hadir dalam Intergen Summit 2025 dengan tema Hujan Awal, Hujan Akhir. Apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam generasi pendahulu kita, yaitu hujan awal. Dan Tuhan akan masih bergerak dalam generasi terakhir, yaitu generasi muda, the latter rain, saudara. Amen. Tanggal 18 Oktober 2025 di GBI House of Blessing Puri Intergen Church, di mana ada Pastor Timotius Arifin, Pastor Victor Purnomo, Pastor Budi Cahyadi, Pastor Andi Setiawan juga, ada Pastor Dio, saya sendiri, and the next generation leaders. Sebab kegerakan di akhir zaman akan melibatkan semua generasi. Karena itu saudara tunggu apa lagi? Segera daftarkan para pemimpin gereja, pengerja, jemaat, siapapun yang mau terlibat dalam kebangunan rohani. Amen. So we'll see you over there. Expecting the former, forecasting the future. Gimana kalau satu bungkus makanan bisa jadi awal jalan hidup yang baru? Inilah Pet Meal. PIC, acting to help, meet every actual life need. Kita nggak cuma isi perut, tapi kita bawa harapan. Because one meal can start a new path. Join this movement, mulai satu langkah, satu kasih, satu jalan baru. Demikian pengumuman minggu ini. Bagi saudara yang memerlukan informasi lebih lanjut, saudara bisa menghampiri helpdesk setelah ibadah ini selesai, atau follow sosial media kami untuk informasi terbaru. See you next week. God bless you. Mari kita tundukkan kepala kita, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Siap terima berkat daripadanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pulanglah dan bawalah segala berkat terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Dia menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari segenap umat Tuhan telah diberkati dan siap menjadi berkat. Sama-sama kita katakan, selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Amos buat berkatnya bagi kita. 1, 2, 3. Haleluya.